Nah, kita kan nggak ke situ bang. Saya nih salah satunya ini nggak pernah nih kayak gini. Nggak pernah. Ini maksudnya dengan saya juga nggak pernah dengan kayak gini kan orang lain canggung. Tapi kan pada dasarnya ketimbang buku atau sejenis bacaan-bacaan lain, mayoritas penduduk negara ini kan lebih senang melihat YouTube, ya kan? Mayoritas nih. Kontennya bang apa? Nah, masalahnya adalah mereka lebih menyaksikan konten-konten yang dalam tanda kutip gak ada manfaatnya. Ya. Jadi di sini ada gabung sama komunitas-komunitas yang mungkin bisa menjadi referensi untuk berdiskusi begitu. Kalau gabung secara itu ada sih bang, komunitas Aglung Opini. Jadi untuk komunitas yang saya aktif lagi jalani ya itu cuma Aglung Opini. Itu cuman sekedar komunitas untuk berdiskusi isu-isu yang lagi berkembang di sini. Kita diskusikan. Jika memang itu perlu kita tindak lanjuti isu itu, jadi kita buat secara diskusi, kita ajak pemateri yang berkompeten dalam bidangnya. Jadi kita berbicara secara pendapat dari ahlinya. Jadi nggak semata-mata nanti yang keluar dari hasil diskusi itu bukan hanya opini liar gitu ya. Liar. Jadi ada pendapat dari ahlinya begitu. Jadi kan kegiatan ruang baca tadi harusnya itu kan bisa menjadi topik hangat juga untuk dijadikan opini gitu kan? Sebenarnya bang, sebenarnya itu sangat di mana-mana sih. Saya rasa kalau di Indonesia secara umumnya literasi itu menjadi bahan diskusi paling alot sebenarnya bang. Paling hot lah malah. Iya, paling hot. Minat baca di kita peringkat berapa saya baca kemarin bang? Mungkin peringkat paling akhir gitu ya. Itu makanya bang, kan itu menjadi pembicaraan paling enak didiskusikan sebenarnya literasi. Itu pernah didiskusikan nggak sama teman-teman di komunitas Aglung Opini? Karena sering. Apalagi sekarang kan udah beredar atau digalakkan namanya literasi digital. Literasi digital. Artinya kita udah jauh ketinggalan literasi analog, literasi buku secara tradisional yang kita laksanakan ini aja kita belum nyampe ke situ gitu kan. Nah, makanya justru sekarang udah ke literasi digital. Menurut Abang sendiri apa yang harus kita lakukan kalau dengan keadaan seperti ini? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan terjadi kalau kita gini-gini aja gitu? Ya bakal gini-gini aja bang. Mungkin dari situ efeknya ada orang malas membaca, artinya mereka pengetahuannya semakin sedikit dan mungkin bisa timbul kejahatan-kejahatan lain ya mungkin ya. Itu udah pasti bang. Maksudnya kan jangankan ke digital ya bang, kita jenis literasi membaca dan menulis saja coba kita lihat berapa sih dari negara ini hadir sebagai penulis. Ya. Sosok yang hadir sebagai penulis di negara ini kan bisa kita lihat, maksudnya bisa kita kawan-kawan maksudnya dalam minat dalam menulis itu kurang, apalagi kita mau beranjak ke digital. Masih bisa dihitung jari lah ya. Nah, beranjak digital kan kita udah harus main ini bang. Ya. Main media dan sebagainya. Media mungkin seperti YouTube atau seperti yang Rizky lakukan di Facebook seperti itu ya. Nah kita kan nggak ke situ bang. Saya nih salah satunya ini nggak pernah nih kayak gini. Nggak pernah ya. Maksudnya dengan saya juga nggak pernah dengan kayak gini kan orang lain canggung. Tapi kan pada dasarnya ketimbang buku atau sejenis bacaan-bacaan lain, mayoritas penduduk negara ini kan lebih senang melihat YouTube, ya kan?
mayoritas nih. Kontennya abang apa? Nah, masalahnya adalah mereka lebih menyaksikan konten-konten yang dalam tanda kutip gak ada manfaatnya. Ya. Nah, kan misalnya ya apalah joget-joget apa gitu kan, misalnya artis-artis kasus-kasus apalah. Justru hal-hal yang edukatif itu bisa dilihat loh. Di YouTube kan ada, bisa kita lihat view-nya ada berapa, tayangan ada berapa. Hal-hal yang sifatnya edukatif, informasi gitu, itu mungkin nggak sampai ratusan gitu. Bahkan subscribernya itu nggak sampai ratusan. Justru artis-artis yang ngasih dampak buruk terhadap kita, bahkan view-nya malah jutaan. Itu kembali lagi ke mana tuh? Itu menurut Rizky sendiri gitu? Satu lagi, itu tanda ketidaksiapan kita untuk literasi digital. Arahnya saja pun udah ke sana bang, maksudnya dalam, apalagi dalam digitalnya saja, nggak usah kita masukkan literasinya, dalam digital arahnya udah ke bagian kiri maksudnya. Kan bang, itu enggak, jangankan orang lah, saya juga misalnya gitu. Apalagi kita cantumkan literasi digitalnya, apakah kawan-kawan mau dalam ke arah situ? Ketika kita ketinggalan di dalam arah situ bang, kita tetap bertahan di jenis literasi membaca dan menulis. Masih di arah yang dulu maksudnya, masih kita masih jauh ketinggalan lah, tanda kutip ya. Maksudnya kita masih tetap di menulis di batu zaman dulu bang. Literasi itu masih. Mereka sudah di sini mungkin ya. Kita masih merangkak di sini ya. Oke. Mempertahankan itu. Mereka mengatakan bahwa media sosial ataupun digital ini bisa merusak dan sebagainya. Tapi kan tergantung kita. Jika memang dikomunikasikan literasi digital itu kan, apalagi sekarang sistemnya, misalnya sistem belajar di negara ini dengan cara daring, itu kan memerlukan itu semua. Iya, apalagi fasilitas-fasilitas yang ya taruhlah mungkin jaringan yang terganggu atau bahkan yang tidak ada. Mungkin hal-hal yang bersifat digital itu yang kita tidak miliki gitu ya. Artinya kita terpaksa harus mengejar itu sementara fasilitas kita nggak ada. Artinya kan 0% juga ke peningkatan literasi kita kan gitu ya. Kalau dari saya bang, untuk literasi nih, literasi kembali kepada orang tua sendiri, karena literasi itu menurut saya nih, secara dari lihat pengalaman saya, literasi terhadap diri kita sendiri itu kembali ke orang tua menurut saya. Kembali ke orang tua, bagaimana orang tua di rumah mengajarkan dia menulis, contohnya misalnya membaca, habis itu mengarah ke yang lainnya, itu peran dari orang tua sangat itu bang, macam sangat berdampak lah ya. Berdampak. Saya pernah kenal juga, misalnya abang juga kenal Bilkis bang. Ya. Bilkis. Ya. Saya rasa itu anak menakjubkan menurut saya. Oh ya, kenapa? Saya pernah sama dia ke apa itu namanya, air Pesangan, Sungai Pesangan tuh, kunjung gajah. Pesangan ya. Kunjung gajah pas itu, bawa dia, bawa si Bilkis. Jadi pas hari itu bang, kami Bilkis naik sama saya. Jadi, naik gajah maksudnya? Enggak, selama perjalanan menuju sana. Perjalanan ke sana. Jadi di perjalanan asik nanya, cerita dan sebagainya. Pertanyaannya pun pertanyaan yang menurut kita nggak di dia. Nggak dia seharusnya yang nanya. Pertanyaan itu mungkin levelnya berbeda dengan anak-anak yang lain mungkin gitu ya. Jadi kan pas mau masuk ke Sungai Pesangan itu jalannya rusak bang. Jalannya rusak, jalan apa? Jadi udah hampir setengah kami jalan. Si Bilkis bilang, kok kayak gini jalannya bang? Kayak mana pemerintahan kita nih? Jadi Bilkis bilang, maksudnya ini kan hal yang bukan di dia maksudnya, bukan di dia. Nah, sampailah di sana bang, sampai di sana. Jadi sebelum kami ke gajahnya pas itu, jadi ada teman saya bahasa Inggris bang, bahasa Inggris, nggak tahu apa kalimat yang dia sampaikan. Habis itu ada satu kata yang salah dalam pengucapan, tapi dibetulin sama Bilkis. Dibetulin sama Bilkis. Nggak itu bang, ini bang.
kan udah kesusahan teman saya. Jadi kan ini menurut saya peran dari orang tua nggak mungkin kan Bilqis dari lingkungannya dapat hal-hal yang kayak gitu maksudnya. Ya. Dari segi bahasa Inggris misalnya. Itu peran orang tua sangat dibutuhkan di situ. Ada satu lagi timbul pertanyaan dari saya pas itu nggak salah. Jadi bukan teman saya cerita gini bang, cerita. Itu masih kejadian itu juga tuh? Di Gajah. Oh ya. Jadi teman saya itu cerita, bilang gajah ini hewan terbesar paling pandai. Cerita sama Bilqis. Bilqis disalahi sama Bilqis. Maksudnya gimana? Enggak bang, bukan gajah, lumba-lumba. Lumba-lumba. Enggak, gajah dia kata saya. Lumba-lumba bang. Udah, akhirnya udah mau kalah saya kalau yang terbesar deh. Gajah kan lebih besar sama lumba-lumba. Akhirnya oke, diterima gitu terima. ya. Bilqis itu menakjubkan. Iya. Saya baru-baru ini juga diskusi ya. Mungkin sering-seringnya kayak gini lah sama Bunda Bilqis. Iya. Ya betul yang kayak abang bilang tadi, adanya peran orang tua yang harus mendidik anaknya secara intensif lah, seperti itu, memperbanyak literasi. Dan kebetulan kan Bunda Bilqis ini dia kan membangun semacam taman bacaan. Dan ternyata dia bangun taman bacaan itu bukan hanya untuk Bilqis sendiri, untuk masyarakat lain. Untuk masyarakat lainnya kayak gitu. Jadi ini menarik nih kita bahas. Jadi sempat diskusi tadi beberapa waktu yang lalu sama Bunda Bilqis. Memang pada dasarnya kita nggak bisa menyalahkan masa lalu, gitu kan? Kita nggak bisa menyalahkan masa lalu. Kenapa orang tua kita zaman nggak mendidik kita seperti ini? Kenapa orang tua kita zaman tidak memberikan pengetahuan hal-hal yang seperti sekarang gitu? Karena memang pada dasarnya mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu. Artinya kita tidak bisa menyalahkan masa lalu, tetapi sekarang kita berada di masa kini, kita memberikan edukasi lain, edukasi yang lebih aktual terhadap anak-anak kita kayak gitu. Artinya selain adanya upaya-upaya seperti menyekolahkan anak, tetapi juga ada upaya-upaya untuk menambah pengetahuan anak dari hal-hal lain di luar pendidikan di sekolah, misalnya seperti yang kunjungan ya, seperti yang dilakukan sama Kak Indah. Jadi ada sistem-sistem yang saya juga harus belajar dari beliau kan gitu, untuk pengembangan pendidikan terhadap anak itu sendiri. Satu lagi saya pernah baca tulisan beliau ini terhadap pendidikan di sekolah. Ya mungkin menarik ya, ini menarik bagi saya karena pendidikan di sekolah itu kan setiap anak itu diperlakukan sama. Pada dasarnya anak itu kan pemikirannya, backgroundnya, latar belakang itu kan berbeda-beda. Sehingga harusnya pendidikan di sekolah itu sifatnya individualis. Jadi anak ini kayak mana nih? Karakternya gimana? Ini mungkin dia nih nggak pandai matematika, jadi kita nggak bisa vonis dia itu bodoh. Mungkin dia ada kejeniusan lain di luar matematika gitu. Oke, mungkin terakhir nih Rizky ya, Bang ya. Apa pesan abang-abang terhadap teman-teman di rumah? Apa nih? Pesannya mungkin ya apalah mungkin. Apakah harus bertahan di negara Brazil ini atau bagaimana? Itu terkait literasi. Terkait literasi ya, tapi literasi ini sangat penting, tetap sangat penting menurut saya. Walaupun memang di dalam pribadi saya pun masih kurang dalam hal membaca, tapi ini sangat penting. Karena membaca ini bagaimana yang pernah kita lihat kan, buku Jendela Dunia, kita bisa melihat segalanya di dalamnya. Kita nggak perlu ke Amerika, kita khusus bisa membaca buku tentang Amerika, nggak perlu ke Amerika. Kita mau lihat Padang, nggak perlu ke Padang, kita bisa buku tentang Minang begitu. Tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari buku. Betul. Literasi ini sangat penting. Literasi kita bisa membawa kita ke ranah yang lebih, misalnya begitu. Mungkin dengan literasi kita bisa berdiskusi seperti ini, maksudnya dengan apa yang kita dapatkan dari buku lalu kita kembangkan secara komunikasi dan sebagainya, secara virtual itu bisa kita kembangkan. Dan literasi itu kurasa puncak dari komunikasi sebenarnya. Habis itu, setelah itu pesan saya kepada kita semua, jangan minder menurut saya. Ini minder karena
minder ini yang membuat kita gak berani untuk menampilkan apa kita sebenarnya, siapa kita gitu. Dengan minder kita nggak bisa seharusnya dengan apa yang kita dapat dari buku, apa yang kita dapat dari video dan lain sebagainya bisa kembangkan secara edukasi selanjutnya, misalnya mau sosialisasi kah, bentuk komunitas yang bermanfaat dalam bidang literasi, ataupun bisa secara buat konten seperti ini. Itu saya rasa minder itu nggak bisa, apalagi sekarang jangan sampai tujuan kita sekarang jangan sampai ini dalam diri kita masing-masing, tujuannya jangan mementingkan personal, jangan mementingkan diri sendiri. Ya. Karena sekarang kan yang kita tahu nih, yang saya tahu nih, saya dukung dia karena saya dapat apa. Oh, ada embel-embel udang di balik batu lah ya. Iya. Ya kan? Iya. Saya buat ini karena saya dapat ini. Iya. Itu kan ego kita, personal Betul. kita dan sebagainya. Saya rasa untuk sekarang nggak ada alasan untuk kita untuk nggak itu lagi, karena memang jika semakin ego kita semakin rusaklah daerah kita. Betul. Karena bagaimana? Dia nyerang bapak ini karena dia nggak suka bapak ini. Dia dukung bapak ini karena dia dapat ini. Iya. Ya kan Bang? Oke. Jadi kan secara itu kan Itu sangat-sangat tidak produktif lah menurut Abang. Ya, kalau harapan Abang terhadap mungkin pemuda-pemuda lah, pemuda-pemuda atau anak-anak muda yang sering suka main game online kayak gitu, yang menghabiskan banyak waktu percuma. Pesan dan harapan Abang lah apa kira-kira? untuk pemuda misalnya yang memang sibuk dalam selama ini sibuk menghabiskan waktunya di game online, menurut saya sih saya nggak menyalahkan, maksudnya nggak mendosakan hal itu, maksudnya nggak mendosakan, nggak boleh, tapi kan kawan-kawan harus ngerti dulu bahwa game ini ada batasnya. Betul. Ada batasnya. Kalau bisa memang direncanakan dalam diri sendiri, planning hidup misalnya, bisa dibilang gitu. Dalam sehari itu main minimal berapa jam? Minimal 1 jam kah? Atau 2 jam. 2 jam. Memang nggak diharamkan main game itu, tapi Betul. kan ada waktunya. Ketika maksudnya dengan main game menghabiskan waktu 12 jam, apalagi seharian, dengan seharian kamu disuruh ibumu beli minyak, beli ini, tapi itu kan jatuhnya ke haram, melawan orang tua. Jatuh ke situ ya. Jatuhnya kan ke situ kan. Ketika disuruh, "Win, belikan minyak." Wah, ini belum game nih. Kan jatuhnya kita melawan orang tua. Dikit lagi. Dikit lagi nih, Mak. Tapi jatuhnya kita Iya. arahnya ke situ. Oke, baiklah teman-teman semua. Panjang nih berapa jam? Ini diskusi part pertama nih, mungkin masih sama Bang Rizky Saradi. Mungkin ada hal-hal lain yang akan kita diskusikan lagi nih Bang ya. Menurut Abang sendiri, cocok nggak nih kita buat diskusi-diskusi virtual atau diskusi-diskusi seperti ini menurut Abang? Cocok nggak? Menurut saya sih cocok Bang. Ini bagian dari edukasi. Oke. Kalau bisa nih Bang, setelah ini kalau pejabat nonton misalnya, ini saya tantang nih misalnya nih, kadis-kadis misalnya. Kalau memang nggak ada tempat untuk beredukasi, untuk menyampaikan edukasi secara bidangnya, misalnya secara kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, bisa secara edukasi secara ini. Kalau memang nggak bisa buat YouTube, Ya, sama abang ini mainnya maksudnya. Kalau bisa kan narasumbernya yang kayak gitu Bang, jadi lebih berkompeten kan. Oke, baik. Itu saran dari Bang Rizky tadi. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih seimbang lah diskusi kita, mungkin sama bahkan pejabat-pejabat gitu ya kan. Ya. Kalau bisa Pak Dailami Dodo. Oke, nanti kita coba ya. Oke, baiklah. Ini saja untuk diskusi saya bersama Bang Rizky Saradi. Mudah-mudahan Bang Rizky ini berkarya lagi ya Bang, lebih menggigit lagi mungkin boleh. Baiklah, gitu saja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.